Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arda mihada wal jibala autada wal laila libasa wan nahari ma'asha. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikus sabur wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan. Begitu banyaknya nikmat Allah terhadap kita, sehingga kalau kita hitung-hitung, maka kita tidak akanlah sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidaklah akan sanggup untuk menghitungnya. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Selawat beriringan salam, tak lupa pula kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh dan tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu istiqomah terhadap apa-apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini judul tausiah kita adalah bahayanya memusuhi ulama. Ulama adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama adalah orang yang paling mulia di antara manusia. Sudah sepantasnya kaum muslimin menghormati dan memuliakan ulama tersebut. Karena ulama adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kamu beberapa derajat. Jadi ulama itu adalah orang yang beriman dan orang yang berilmu, sehingga Allah angkat derajatnya beberapa derajat daripada orang-orang lain. Maka ulama itu lebih tinggi kedudukannya daripada orang-orang lain karena ilmu yang dimilikinya. Maka kita sebagai mukmin seharusnya menghormati ulama dan memuliakan ulama. Karena ulama itu adalah orang yang paham dengan ilmu-ilmu keagamaan. Ulama itu adalah orang yang paham dengan hukum-hukum agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan mereka terhadap agamanya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Maka jika Allah ingin menjadikan orang itu baik, maka Allah jadikan orang itu paham terhadap agamanya. Maka ulama itu adalah orang yang paham terhadap urusan-urusan agamanya. Bahkan ulama itu bagaikan bintang yang selalu menerangi dalam kegelapan, bagaikan obor yang menerangi dalam kegelapan. Maka ulama adalah sumber cahaya, sumber kebaikan. Ulama itu adalah mengajarkan suatu kebaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna mathalal ulama fil ardi." Pemisalan ulama di muka bumi, kamathalin nujum fis sama'i, bagaikan bintang di langit. Jadi ulama itu adalah bagaikan bintang di atas dunia, menerangi orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan ulama itu adalah pewaris Nabi yang harus kita jaga dan kita muliakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Maka sepantasnya kita selalu menjaga warisan nabi, baik Nabi Muhammad maupun nabi-nabi yang lainnya. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Ulama bukan semata mereka yang fakih terhadap agama atau fakih fid din, yang paham terhadap agama, akan tetapi ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah ulama yang lurus, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ilmunya, maka di samping itu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Maka ulama itu di samping memiliki ilmu keagamaan, memiliki ilmu hukum-hukum agama, mereka adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat permisa dimanapun berada. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, bukankah yang dikatakan orang yang berilmu itu orang yang banyak hafal hadis? Akan tetapi yang dinamakan orang yang berilmu adalah orang yang amat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berilmu itu adalah orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berisi, semakin berilmu, maka orang itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semakin mempunyai adab dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat permisa dimanapun berada. Maka siapa saja yang memusuhi ulama dan melecehkan ulama serta menfitnah ulama dan bahkan memasukkan ke dalam penjara, maka orang tersebut dalam bahaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayati zaman, akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa, ala ummati, akan menimpa umatku, akan menimpa suatu bangsa, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka akan lari, mereka akan jauh dari para ulama dan orang-orang yang paham dengan agama. Fayabtalihumullah bisalati biliyas. Maka Allah akan menurunkan 3 musibah kepada mereka. Maka jika orang-orang telah jauh dari ulama, tidak lagi mendengarkan fatwa-fatwa ulama, tidak lagi mendengarkan nasihat-nasihat ulama, maka Allah akan timpakan kepada mereka musibah. Yang pertama musibah yang Allah timpakan yaitu yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat berkah dari pendapatan mereka. Allah akan mengangkat berkah dari rizki yang mereka peroleh. Hasil usaha yang tidak barokah pasti membawa dampak negatif dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bila dimakan tidak menambah kenyang, bahkan mereka semakin rakus. Harta yang tidak berkah bila digunakan untuk biaya kehidupan, maka harta itu tidak akan berkah dalam kehidupan mereka. Bahkan apabila harta itu dibelanjakan untuk keperluan anak-anak mereka, maka anaknya tidak menjadi baik. Bahkan anaknya menjadi anak yang durhaka. Begitulah harta yang tidak berkah. Kenapa? Karena mereka telah jauh dari nasihat-nasihat ulama. Apabila suatu negeri, suatu bangsa telah jauh dari para ulamanya dan bahkan memusuhi para ulamanya, maka
keberkahan di dalam negeri tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan datang berbagai musibah, akan datang malapetaka menimpa suatu negeri tersebut karena mereka telah jauh dari para ulama, dan bahkan mereka mempenjarakan ulama, maka Allah akan murka kepada suatu bangsa tersebut. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, itu yang pertama. Yang kedua yaitu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka. Ini musibah yang kedua Allah turunkan kepada orang-orang yang telah jauh dari ulama. Akibat jauh dari ulama, banyak di antara kita memilih pemimpin, memilih penjabat, memilih anggota dewan, bukan lagi karena mereka mampu untuk berbuat adil, akan tetapi karena ketenaran mereka, karena kekayaan mereka, karena janji-janji manis mereka, atau karena mereka bisa merayu masyarakat. Sehingga setelah mereka duduk menjadi pemimpin, menjadi penjabat, mereka tidak mengayomi masyarakat lagi. Mereka akan khianat kepada masyarakatnya. Mereka akan zalim kepada masyarakatnya. Karena apa? Karena masyarakat telah jauh dari nasihat-nasihat ulama, tidak lagi mendengarkan nasihat-nasihat atau petua-petua ulama, sehingga mereka diberi pemimpin yang zalim, sehingga menjadi penyesalan bagi suatu masyarakat tersebut. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat permisa dimanapun berada. Yang ketiga yaitu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa keimanan. Yang paling ditakuti adalah mati dalam keadaan tidak beriman. Maka ketika kita memusuhi ulama, maka tidak tertutup kemungkinan kita mati dalam keadaan tidak beriman. Karena mengingkari apa-apa yang disampaikan oleh ulama. Padahal yang disampaikan oleh ulama itu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan bahkan kita akan menjadi menyesal di dunia pun di akhirat. Karena telah memusuhi walinya Allah, memusuhi ulama yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menyuarakan kebenaran-kebenaran di tengah kezaliman. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man adali waliya faqad azantuhu bil harbi." Siapa memusuhi waliku, kata Allah, sesungguhnya aku mengumumkan perang kepadanya. Jadi orang-orang yang memusuhi ulama, orang-orang yang tidak senang dengan ulama, maka mereka akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memerangi mereka dengan berbagai cara. Seandainya mereka suatu bangsa tidak lagi menghormati ulama, maka Allah akan mendatangkan berbagai bala kepada mereka, akan mendatangkan berbagai musibah kepada mereka, baik itu gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Maka itulah bentuk kemurkaan Allah kepada kaum, kepada suatu bangsa yang tidak lagi menghormati ulamanya. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat permisa dimanapun berada. Oleh karena itu, supaya murka Allah tidak datang kepada bangsa kita, marilah kita dekati ulama, kita dengarkan nasihat-nasihatnya, kita jalani fatwa-fatwanya, sehingga Allah ridho kepada kita semua. Semoga kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.